Pada zaman dahulu kala, laut bukanlah sekadar hamparan air yang asin. Orang-orang percaya bahwa laut adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Di dalamnya hidup roh-roh yang membawa keberuntungan maupun malapetaka. Ketika badai datang, masyarakat menganggap itu pertanda amarah penguasa laut. Karena itu, mereka selalu membawa persembahan agar tidak diganggu kekuatan tak kasat mata. Namun, suatu hari badai besar melanda tanpa henti. Perahu-perahu karam, hasil tangkapan habis, dan desa pesisir mulai kelaparan. Masyarakat pun bertanya-tanya, persembahan apa yang sebenarnya diinginkan. Di tengah kebingungan, seorang tua bijak bernama Ki Samudra memberi nasihat. Ia berkata, "Laut mengandung rahasia kehidupan dan rahasia itu harus ditemukan." Ki Samudra lalu memimpin ritual di tepi pantai. Ia menggenggam segenggam pasir yang bercampur dengan kristal putih. Kristal itu terasa asin, namun menenangkan hati siapapun yang menciumnya. Orang-orang mulai mengambil kristal itu dan membawanya pulang. Tak lama kemudian, badai berhenti seakan laut telah menerima permohonan mereka. Setelah badai reda, orang-orang semakin penasaran dengan kristal asin itu. Mereka mulai mengumpulkannya dan menyebutnya sebagai garam. Garam dijadikan bumbu, dan makanan menjadi lebih tahan lama serta lezat. Namun, yang lebih mengejutkan, rumah yang menyimpan garam terhindar dari penyakit. Masyarakat percaya garam bukan sekadar makanan, tetapi juga pelindung gaib. Sejak saat itu, garam diletakkan di sudut rumah atau dekat pintu masuk. Orang tua berkata, "Roh jahat enggan mendekati rumah yang dijaga garam." Anak-anak tidur lebih nyenyak dan hewan ternak jarang sakit. Kepercayaan itu berkembang menjadi adat turun-temurun. Garam dianggap anugerah yang diberikan laut untuk keselamatan manusia. Namun, tidak semua orang percaya. Beberapa orang muda menganggap itu hanya tahayul. Mereka berani meninggalkan rumah tanpa garam dan seringkali mendapat celaka. Ada yang jatuh sakit tiba-tiba, ada pula yang hilang di hutan. Hal itu membuat keyakinan pada kekuatan garam semakin kuat. Suatu malam, desa pesisir diserang oleh gangguan gaib. Bayangan hitam melintas di atap rumah, membuat bayi menangis tanpa sebab. Ternak menjerit dan para ibu menyalakan pelita sambil berdoa. Ki Samudra kembali memimpin masyarakat untuk bertahan. Ia meminta semua orang menaburkan garam di sekeliling rumah mereka. Ajaibnya, bayangan hitam itu tidak mampu menembus lingkaran garam. Ia berputar-putar, meraung marah, lalu lenyap di telan malam. Sejak kejadian itu, orang-orang yakin garam memiliki daya tolak bala. Mereka menyebutnya sebagai tameng putih dari laut. Garam pun bukan hanya kebutuhan dapur, tetapi juga pelindung spiritual. Sejak saat itu, setiap kali ada ritual pembersihan kampung, garam selalu digunakan. Ia ditaburkan di jalan, di persimpangan, dan di tempat angker. Bahkan ketika ada orang sakit keras, garam diletakkan di bawah bantalnya. Keyakinan itu menyebar ke desa-desa lain, hingga menjadi adat yang lestari. Begitulah awal mula garam dijadikan media penolak bala. Suatu malam, Ki Samudra bermimpi bertemu seorang perempuan bercahaya. Wajahnya lembut, suaranya bagaikan alunan ombak yang menenangkan. Ia memperkenalkan diri sebagai Dewi Laut, penjaga keseimbangan dunia. Dewi itu berkata, "Garam adalah air mata bumi yang menjadi pelindung manusia." Ki Samudra terbangun dengan hati bergetar dan penuh keyakinan. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpi itu pada para tetua desa. Mereka menganggapnya sebagai wahyu dari penguasa alam. Masyarakat pun semakin yakin garam memang bukan benda biasa. Ia adalah titipan ilahi yang tak boleh disia-siakan. Karena itu, setiap butirnya harus dijaga dan digunakan dengan bijak. Sejak saat itu,
garam selalu disertakan dalam doa syukur. Bukan hanya untuk masakan, tetapi juga untuk keselamatan hidup. Ibu-ibu menabur sedikit garam di depan rumah sebelum memulai hari. Ayah-ayah membawa garam dalam kantong kecil saat berlayar. Dan anak-anak diajarkan menghormati garam sejak dini. Suatu ketika, kabar datang bahwa hutan di sebelah utara dihuni makhluk buas. Banyak pemburu tidak kembali, hanya senjata mereka yang ditemukan. Orang-orang takut melintasi hutan itu, padahal kayu dan buahnya melimpah. Masyarakat desa pun meminta Ki Samudra mencari cara menghadapinya. Ki Samudra kemudian menyiapkan garam sebagai bekal. Ia bersama beberapa pemuda pemberani memasuki hutan. Suasana gelap dan hawa dingin menyelimuti mereka sejak langkah pertama. Tiba-tiba makhluk besar berbulu hitam menghadang di jalan setapak. Matanya merah menyala, suaranya menggelegar menakutkan. Para pemuda gemetar, namun Ki Samudra tetap tenang. Dengan yakin, ia menaburkan. Waktu berjalan, Ki Samudra semakin tua dan renta. Namun ilmunya mengenai garam tidak ia simpan sendiri. Ia mengajarkannya kepada murid-murid muda yang setia mendengarkan. Jangan pernah meremehkan garam, katanya, karena ia sahabat manusia. Para murid pun bersumpah menjaga ajaran itu. Ki Samudra juga menulis doa-doa khusus menggunakan garam. Doa itu dibacakan saat membersihkan rumah dari gangguan gaib, atau saat kampung sedang terkena wabah penyakit yang menular. Dengan ritual garam, suasana menjadi lebih tenang dan aman. Orang-orang merasa terlindungi, meski tak memahami sepenuhnya rahasia garam. Ketika Ki Samudra wafat, seluruh desa berkabung dengan penuh hormat. Mereka menaburkan garam di sekeliling makamnya sebagai penghormatan terakhir. Sejak hari itu, garam menjadi lambang warisan leluhur. Ia bukan sekadar benda, melainkan doa dan perlindungan. Begitulah awal mula tradisi yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Suatu hari, perahu besar dari negeri jauh berlabuh di pelabuhan desa. Para pedagang asing turun membawa kain, manik-manik, dan rempah. Mereka tertarik melihat orang desa selalu membawa kantong kecil berisi garam. "Untuk apa benda putih ini?" tanya salah seorang pedagang. Orang desa pun menjelaskan kegunaan garam sebagai penolak bala. Pedagang asing itu awalnya menertawakan, menganggapnya sekadar tahayul. Namun saat malam tiba, mereka diganggu bayangan hitam di kapal mereka. Mereka ketakutan, hingga akhirnya meminta bantuan orang desa. Ki Samudra memberi garam dan meminta mereka menaburkannya di geladak. Tak lama, gangguan gaib itu lenyap begitu saja. Sejak itu, pedagang asing membawa garam ke negeri mereka. Mereka menganggapnya harta berharga lebih dari emas. Kabar pun menyebar bahwa garam dari Laut Nusantara punya kekuatan gaib. Masyarakat desa semakin bangga menjaga tradisi leluhur. Garam pun menjadi komoditas sekaligus simbol pelindung. Di sebuah keluarga, lahirlah seorang anak perempuan bernama Raras. Ia tumbuh cerdas, pemberani, dan sangat taat pada ajaran leluhur. Sejak kecil ia selalu membantu ibunya menaburkan garam di pintu rumah. Ia percaya garam melindungi keluarga dari mara bahaya. Hingga akhirnya ia dijuluki penjaga pintu. Suatu malam, desa kembali diserang bayangan hitam. Namun kali ini, makhluk itu mencoba menembus pintu rumah Raras. Ia berdoa sambil menaburkan garam dengan tangan gemetar. Ajaibnya, pintu bercahaya dan makhluk itu terpental jauh. Orang-orang menyaksikan kejadian itu dengan penuh kagum. Sejak saat itu, perempuan dipercaya sebagai penjaga pintu rumah. Mereka bertugas menaburkan garam setiap malam. Tradisi itu diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Bagi masyarakat,
garam di pintu rumah menjadi tameng paling ampuh. Dan Raras dikenang sebagai pelindung yang berjasa. Suatu hari, seorang pemuda bermimpi melihat gunung bercahaya putih. Dalam mimpinya, suara gaib berkata, "Itulah sumber garam sejati." Ia pun melakukan perjalanan panjang menuju pegunungan. Bersama sahabatnya, ia menembus hutan, sungai, dan lembah. Akhirnya mereka tiba di gunung yang penuh kristal asin. Kristal itu berbeda dengan garam laut. Warnanya lebih jernih, bersinar di bawah cahaya matahari. Pemuda itu mengambil segenggam dan merasakannya. Hangat menjalar ke tubuhnya, seakan memberi kekuatan batin. Ia menyadari, gunung ini adalah berkah lain dari bumi. Mereka membawa pulang kristal itu ke desa. Tetua desa menyebutnya garam gunung, saudara dari garam laut. Keduanya sama-sama pelindung meski berasal dari tempat berbeda. Sejak itu, orang-orang percaya bumi punya dua sumber kekuatan. Laut dan gunung, keduanya menyatu dalam garam. Di negeri seberang, seorang penyihir hitam mendengar tentang garam ajaib. Ia marah, sebab kekuatannya sering dipatahkan oleh garam. Penyihir itu pun datang untuk menghancurkan desa pesisir. Ia membawa asap hitam yang menutupi langit dan membuat orang sesak. Masyarakat ketakutan, berlarian mencari perlindungan. Tetua desa mengumpulkan seluruh garam yang ada. Mereka membuat lingkaran besar di tengah alun-alun. Saat penyihir datang, ia mencoba menembus lingkaran itu. Namun tubuhnya terbakar oleh butiran garam. Ia meraung dan melarikan diri dengan penuh amarah. Sejak hari itu, garam dianggap senjata melawan sihir hitam. Orang-orang percaya, tak ada guna ilmu jahat bila ada garam. Bahkan penyihir pun tak bisa melawan kekuatan putih ini. Masyarakat semakin yakin garam adalah anugerah sakral. Dan kisah itu diwariskan sebagai pelajaran berharga. Tradisi garam kemudian masuk dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah pernikahan yang dianggap sebagai perjalanan suci. Sebelum mempelai masuk rumah baru, pintu ditaburi garam, agar mereka terhindar dari gangguan gaib dan iri hati manusia. Masyarakat percaya rumah tangga jadi lebih damai. Bahkan, sebagian daerah memberi garam dalam seserahan. Artinya, pengantin membawa perlindungan ke rumah barunya. Tanpa garam, pernikahan dianggap belum sempurna. Garam juga ditaburkan di ranjang pengantin sebagai pelindung. Doa pun dipanjatkan agar hidup harmonis dan selamat. Anak-anak muda sering bertanya, "Mengapa garam, bukan emas?" Tetua menjawab, "Emas hanya hiasan, garam adalah kehidupan." Maka setiap pernikahan selalu diramaikan dengan garam. Ia menjadi simbol kesetiaan dan pengusir bala. Tradisi ini terus hidup sepanjang masa. Tak hanya rumah, ladang dan sawah pun dijaga dengan garam. Para petani percaya, hama tak berani mendekati sawah yang diberi garam. Sebelum menanam padi, mereka menaburkan garam di sudut sawah. Mereka berdoa agar hasil panen melimpah dan terhindar dari gagal panen. Tradisi ini membuat petani semakin yakin pada kekuatan garam. Suatu musim, belalang menyerang sawah tetangga. Namun anehnya, sawah yang dijaga garam tetap aman. Orang-orang pun menganggap garam adalah sahabat petani. Ia bukan hanya bumbu, tetapi juga penjaga rezeki. Sejak itu, garam selalu dibawa ke ladang. Tak ada petani yang berani meninggalkan tradisi ini. Garam dianggap lebih ampuh daripada jimat manapun. Dengan garam, padi tumbuh sehat hingga musim panen. Hasil panen pun dijadikan syukuran bersama masyarakat. Mereka percaya garamlah yang menjaga kehidupan mereka. Persimpangan jalan sering dianggap tempat roh gentayangan berkumpul. Banyak orang mengalami kesialan jika berhenti terlalu lama di sana. Tetua desa mengajarkan menabur garam di persimpangan. Dengan begitu,
perjalanan akan lebih aman dari gangguan. Orang yang lewat pun merasa hati mereka lebih tenang. Suatu malam, seorang pemuda pulang lewat persimpangan itu. Ia lupa membawa garam, dan tiba-tiba muncul bayangan tinggi besar. Tubuhnya membeku, keringat dingin mengalir di wajahnya. Beruntung ada orang tua lewat yang menaburkan garam. Bayangan itu pun sirna seketika. Sejak saat itu, orang-orang tak berani lupa membawa garam. Terutama saat bepergian jauh, garam jadi bekal utama. Ia dianggap kunci keselamatan di jalan-jalan sunyi. Persimpangan pun selalu dijaga dengan taburan garam. Hingga kini, kepercayaan itu terus hidup. Dalam budaya desa, bayi baru lahir dianggap rentan terhadap gangguan gaib. Untuk melindunginya, garam selalu diletakkan di dekat tempat tidur. Kadang garam juga ditaburkan di sekeliling ranjang bayi. Ibu-ibu percaya roh jahat takut pada garam, sehingga bayi bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Suatu ketika, seorang bayi menangis terus-menerus setiap malam. Orang tua mencoba berbagai cara, tapi tak berhasil. Akhirnya nenek sang bayi menaburkan garam di sudut kamar. Ajaibnya, tangisan berhenti dan bayi tertidur pulas. Sejak itu, garam jadi sahabat bagi setiap ibu. Tradisi ini terus berlangsung dari generasi ke generasi. Setiap kelahiran, garam selalu hadir sebagai penjaga. Bahkan saat bayi dimandikan, airnya diberi sedikit garam, agar tubuh dan jiwanya terlindung sejak dini. Demikianlah garam menjadi pelindung kehidupan baru. Para nelayan tahu bahwa laut penuh misteri. Banyak perahu yang hilang tanpa jejak, entah karena badai atau gaib. Untuk itu, setiap perahu selalu diberi garam sebelum berlayar. Garam ditaburkan di dek dan di buritan kapal, sebagai doa agar perjalanan selamat sampai pulang. Suatu hari, seorang nelayan muda lupa membawa garam. Di tengah laut, ombak tiba-tiba menggila. Perahu hampir terbalik, ia panik dan berdoa keras. Untunglah sahabatnya membawa sedikit garam. Saat ditaburkan, laut perlahan tenang kembali. Sejak itu, tak ada nelayan berani melupakan garam. Ia dianggap jimat utama di lautan luas. Tanpa garam, mereka merasa tak punya pelindung. Bahkan, garam sering dipersembahkan ke laut sebagai syukur. Masyarakat yakin garam adalah kunci hubungan dengan samudra. Api sering dianggap lambang kehidupan sekaligus bencana. Ketika kebakaran terjadi, masyarakat desa mencoba cara kuno. Mereka menaburkan garam di sekitar api. Ajaibnya, api tidak meluas dan mudah dipadamkan. Sejak itu, garam disebut penjinak api. Orang-orang pun menghubungkan garam dengan keseimbangan unsur. Laut adalah air, garam adalah penyeimbangnya. Ketika dipadukan dengan api, garam bisa menenangkan. Inilah sebabnya setiap rumah selalu menyimpan garam. Bukan hanya untuk masakan, tapi juga darurat bahaya. Kisah ini menambah keyakinan bahwa garam punya roh penjaga. Ia menjaga manusia dari amarah api maupun kegelapan. Tetua desa berkata, api takut pada garam. Kalimat itu jadi pepatah yang diwariskan. Masyarakat semakin yakin pada kekuatan garam. Selain tolak bala, garam juga dipercaya menyembuhkan. Orang sakit sering dimandikan dengan air garam hangat. Rasa sakit berkurang, tubuh menjadi lebih ringan. Seolah garam menyerap penyakit yang ada di tubuh. Karena itu, garam dijuluki dokter putih. Seorang dukun desa bahkan menggunakan garam dalam ritualnya. Ia meletakkan garam di sekitar pasien yang kerasukan. Saat doa dibacakan, roh jahat terjebak dalam lingkaran garam. Pasien pun sadar kembali tanpa gangguan. Orang-orang semakin percaya pada garam sebagai penawar. Sejak itu, garam tak hanya ada di dapur. Ia ada di lumbung obat-obatan tradisional. Bahkan saat ada luka, garam ditaburkan untuk mencegah infeksi. Walau perih, orang yakin itu membawa kesembuhan.
Demikianlah garam menjadi bagian penting pengobatan. Pasar malam selalu ramai dengan keramaian dan keriuhan. Namun di balik itu, ada pula makhluk gaib yang berkeliaran. Pedagang percaya membawa garam bisa mengusir gangguan. Mereka menaburkannya di bawah lapak dagangan. Agar rezeki lancar dan dagangan laris, suatu kali ada pedagang yang sombong tak mau ikut. Ia menertawakan orang lain yang sibuk menabur garam. Malam itu dagangannya aneh, selalu jatuh dan rusak. Pembeli pun enggan mendekat ke lapaknya. Akhirnya ia sadar dan mulai membawa garam. Sejak saat itu, garam jadi sahabat pedagang. Tanpa garam, pasar malam terasa sepi. Dengan garam, rezeki mengalir deras. Masyarakat pun berkata, garam bukan hanya penolak bala, tapi juga penarik berkah. Ungkapan ini menjadi pepatah di kalangan pedagang. Setiap kali ada orang meninggal, masyarakat membawa garam. Garam ditaburkan di jalan menuju makam. Mereka percaya roh jahat tidak akan mengganggu arwah. Selain itu, keluarga yang ditinggalkan merasa lebih tenang. Garam menjadi simbol pengantar perjalanan terakhir. Suatu hari, pemakaman dilanda hujan deras. Orang-orang takut roh gentayangan akan berkeliaran. Tetua desa menaburkan garam di tanah becek. Anehnya, hujan berhenti tepat setelah garam ditaburkan. Orang-orang yakin itu pertanda restu dari langit. Sejak itu, garam selalu dibawa dalam setiap pemakaman. Ia dianggap penghubung antara dunia hidup dan mati. Bahkan, makam sering ditaburi garam sebagai pelindung. Tradisi ini menjadi bagian penting adat desa. Garam pun semakin dihormati. Mimpi buruk sering dianggap ulah roh jahat. Anak-anak yang ketakutan biasanya sulit tidur kembali. Orang tua lalu menaburkan garam di bawah bantal. Mereka percaya garam bisa mengusir mimpi buruk. Dan benar, anak-anak tidur nyenyak hingga pagi. Suatu malam, seorang pemuda bermimpi dikejar makhluk besar. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tetua menyarankan ia tidur dengan garam di bawah bantal. Malam berikutnya, mimpinya berubah damai. Ia merasa dilindungi dari kegelapan. Sejak itu, garam menjadi sahabat dalam tidur. Setiap rumah selalu menyimpannya di kamar. Bahkan orang dewasa pun percaya pada kekuatan garam. Mereka yakin garam menjaga pikiran tetap jernih. Tidur pun jadi anugerah yang penuh perlindungan. Gunung berapi dekat desa sering meletus tanpa tanda. Orang-orang hidup dalam ketakutan akan amarahnya. Tetua desa lalu membuat ritual menaburkan garam di kaki gunung. Mereka percaya garam dapat menenangkan isi perut bumi. Dan benar, letusan berkurang setelah ritual dilakukan. Suatu kali, gunung menunjukkan tanda bahaya besar. Langit memerah, suara gemuruh terdengar dari kawah. Masyarakat berbondong-bondong membawa karung garam. Mereka taburkan di sungai yang mengalir dari gunung. Anehnya, suara gemuruh mereda perlahan. Sejak itu, garam dianggap kawan api gunung. Ia menjadi persembahan utama saat ritual bumi. Orang-orang yakin gunung menghargai garam sebagai penawar. Tradisi ini diwariskan turun-temurun. Gunung dan garam, dua kekuatan yang saling menghormati. Hewan peliharaan dipercaya juga bisa diganggu roh jahat. Ketika ayam mati tiba-tiba, orang mengira ada makhluk gaib. Peternak pun mulai menaburkan garam di kandang. Anehnya, penyakit pada hewan berkurang. Ayam dan kambing tumbuh lebih sehat. Suatu malam, anjing desa menggonggong tanpa henti. Seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Pemiliknya menaburkan garam di sekitar halaman. Anjing itu berhenti menggonggong dan kembali tenang. Orang-orang yakin garam menenangkan hewan sekaligus melindungi. Sejak itu, garam jadi bagian dari kehidupan peternak. Tak ada kandang yang kosong dari garam. Setiap panen hewan, garam ikut disertakan sebagai syukur. Hewan dianggap ikut merasakan kekuatan garam.
Begitulah garam menjaga manusia dan sahabatnya. Malam purnama dipercaya membawa energi kuat. Ada yang baik, ada pula yang buruk. Tetua desa mengajarkan menaburkan garam di halaman. Tujuannya agar cahaya bulan membawa keberkahan. Dan roh jahat tidak ikut menumpang. Pada suatu malam purnama, orang-orang lupa menaburkan garam. Maka terdengar suara tangisan di hutan. Banyak orang mimpi buruk malam itu. Esoknya, tetua mengingatkan mereka kembali. Tanpa garam, bulan tak bisa melindungi, katanya. Sejak itu, setiap malam purnama terasa sakral, garam selalu ditaburkan di tiap rumah. Orang-orang percaya bulan dan garam saling bersahabat. Keduanya memberi cahaya dan perlindungan. Tradisi ini pun tetap hidup hingga kini. Orang yang bepergian jauh selalu membawa garam, entah dalam kantong kecil atau botol bambu. Mereka percaya garam melindungi dari mara bahaya, terutama di jalan hutan dan sungai angker. Garam jadi bekal lebih penting dari makanan. Suatu hari, sekelompok pemuda berangkat ke negeri seberang. Mereka hampir diserang makhluk air di tengah sungai. Namun garam yang ditaburkan membuat makhluk itu lari. Perjalanan mereka pun selamat hingga tujuan. Mereka kembali dengan membawa cerita ajaib. Sejak itu, orang tua selalu menasihati anaknya. Jangan lupa garam saat merantau. Kalimat itu jadi petuah turun-temurun. Bagi perantau, garam adalah doa ibu. Ia menjaga di tanah asing yang penuh misteri. Suatu musim, desa dilanda wabah aneh. Orang-orang jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tetua desa lalu memerintahkan ritual garam. Rumah-rumah dikelilingi dengan taburan garam. Air garam dipakai untuk mandi bersama. Ajaibnya, perlahan penyakit mereda. Orang yang sakit mulai pulih kembali. Masyarakat yakin garam menyerap penyakit. Mereka menyebutnya pagar hidup. Wabah pun hilang tanpa meninggalkan jejak. Sejak itu, garam jadi penangkal wabah. Setiap kali penyakit muncul, ritual dilakukan. Orang-orang yakin garam membawa kesembuhan, bahkan ketika obat belum dikenal, garam jadi andalan. Tradisi itu tetap bertahan hingga lama. Di desa, perselisihan sering berujung perkelahian. Untuk meredakan, tetua membuat ritual garam. Dua pihak yang bertikai diminta duduk bersama. Mereka diberi segenggam garam untuk dicicipi. Rasa asin sama seperti darah kita, kata tetua. Perlahan hati mereka luluh. Mereka menyadari garam menyatukan manusia. Tak ada yang bisa membedakan rasa asin. Persaudaraan kembali terjalin erat. Dan desa hidup damai kembali. Sejak itu, garam jadi simbol perdamaian. Setiap ada pertikaian, garam hadir sebagai penengah. Orang-orang percaya garam menyatukan rasa. Ia bukan hanya pelindung tapi juga perekat. Tradisi ini membuat desa selalu harmonis. Badai angin sering melanda pesisir tanpa peringatan. Atap rumah terbang, pohon tumbang berserakan. Masyarakat ketakutan menghadapi amukan alam. Tetua desa mengajarkan menaburkan garam ke arah angin. Mereka percaya garam bisa meredakan badai. Suatu hari, badai besar datang menghantam. Orang-orang serentak menaburkan garam sambil berdoa. Angin perlahan melemah dan reda. Desa pun selamat dari kehancuran. Semua berterima kasih pada garam. Sejak itu, garam selalu disimpan di pintu rumah. Sebagai penangkal badai dan angin jahat. Masyarakat yakin garam adalah kawan udara. Ia menjaga langit tetap bersahabat. Tradisi ini makin menguatkan keyakinan mereka. Musim panen selalu dirayakan dengan syukuran besar. Padi dikumpulkan, hewan disembelih, doa dinaikkan. Namun acara tak lengkap tanpa garam. Garam ditaburkan di lumbung padi agar rezeki terjaga dari bala. Suatu panen, orang lupa membawa garam. Malamnya, tikus menyerbu lumbung. Padi rusak, panen pun berkurang. Orang-orang menyesali kelalaian itu.
mereka kembali menjunjung tinggi garam. Sejak itu, garam selalu hadir dalam panen. Ia disebut penjaga rezeki. Tanpa garam, hasil bumi rawan musnah. Dengan garam, panen selalu selamat. Tradisi ini tak pernah ditinggalkan lagi. Sungai dianggap tempat roh air berkumpul. Kadang membawa berkah, kadang mendatangkan bencana. Untuk itu, orang menaburkan garam ke sungai agar roh air bersahabat dengan manusia dan banjir bisa dihindari. Suatu musim hujan, sungai hampir meluap. Masyarakat panik dan berdoa. Tetua menaburkan garam di muara sungai. Anehnya, air berhenti naik. Desa pun selamat dari banjir. Sejak itu, sungai selalu diberi garam. Sebagai tanda persahabatan manusia dengan air. Orang yakin garam menyatukan alam. Ia menjaga keseimbangan bumi dan sungai. Tradisi ini jadi warisan berharga. Ketika desa mengadakan pertemuan besar, garam selalu hadir. Ia ditaruh di tengah lingkaran rapat sebagai lambang kejujuran dan keterbukaan. Karena garam tak bisa disembunyikan rasanya. Semua orang harus bicara jujur di hadapannya. Suatu kali, ada yang mencoba berbohong dalam rapat. Namun ia tiba-tiba terbatuk setelah mencicipi garam. Orang-orang menertawakan dan kebenaran terungkap. Sejak itu, tak ada yang berani berbohong. Garam menjaga rapat tetap adil. Sejak itu, garam disebut saksi putih. Ia hadir dalam setiap musyawarah desa. Orang percaya garam membawa kejujuran. Dengan garam, keputusan selalu adil. Tradisi ini memperkuat persatuan desa. Gerhana dianggap saat roh jahat berkeliaran. Orang desa takut keluar rumah ketika matahari tertutup. Tetua desa menyalakan api unggun dan menabur garam. Mereka percaya garam melindungi dari makhluk gelap. Dan cahaya matahari kembali bersinar lebih terang. Suatu gerhana besar membuat desa gelap gulita. Hewan-hewan berlarian, bayi menangis ketakutan. Tetua segera memercikan air garam ke udara. Tak lama, langit perlahan cerah. Orang bersyukur karena garam menyelamatkan mereka. Sejak itu, garam wajib hadir setiap gerhana. Orang menaburkannya di halaman rumah. Mereka yakin garam mengusir kegelapan. Dengan garam, matahari kembali tersenyum. Tradisi ini jadi bagian penting budaya desa. Burung malam sering dianggap pembawa sial. Ketika ia berbunyi, orang khawatir ada kematian. Untuk menangkal, tetua mengajarkan menabur garam. Garam ditabur di halaman rumah sambil berdoa. Maka suara burung pun menjauh. Suatu malam, burung itu hinggap di atap. Orang-orang panik dan bersembunyi. Seorang anak kecil dengan polos menabur garam. Burung itu terbang menjauh seketika. Semua orang terkejut dan gembira. Sejak itu, burung malam tak lagi ditakuti. Karena garam menjadi pelindung yang ampuh. Orang yakin takdir bisa diubah dengan garam. Ia membuat hati manusia berani. Tradisi itu terus dijaga hingga kini. Perantau selalu membawa garam dari kampung halaman. Garam itu disimpan di kantong kain kecil. Ia dianggap doa dan restu orang tua. Setiap kali rindu, perantau mencium aroma garam. Hatinya terasa pulang meski jauh di negeri asing. Suatu hari, seorang perantau sakit parah. Ia teringat garam yang dibawa dari rumah. Setelah dilarutkan ke dalam air, ia meminumnya. Ajaibnya, tubuhnya kembali kuat. Ia yakin garam menjaga hidupnya. Sejak itu, garam disebut pengikat tanah kelahiran. Tanpa garam, perantau merasa hampa. Dengan garam, mereka merasa dekat dengan keluarga. Ia jadi jembatan antara kampung dan dunia luar. Tradisi ini jadi simbol kerinduan abadi. Iri hati sering jadi racun dalam kehidupan. Tetua desa percaya iri bisa membawa bala. Untuk itu, rumah orang yang sering diserang iri hati diberi garam. Garam ditabur di sekitar pintu dan jendela,
agar energi buruk tidak masuk. Suatu kali, seorang gadis cantik jadi sasaran iri hati. Ia sering sakit tanpa sebab jelas. Tetua memberinya garam untuk mandi. Setelah itu, tubuhnya sehat kembali. Orang sadar iri bisa dipatahkan oleh garam. Sejak itu, garam jadi pelindung dari energi jahat manusia. Ia bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga melawan hati manusia yang kotor. Dengan garam, kehidupan lebih damai. Tradisi ini memperkuat ikatan sosial. Persidangan adat selalu dilakukan dengan garam di meja. Siapapun yang bersalah akan ketahuan. Karena garam dipercaya membuka tabir kebenaran. Orang yang berbohong akan kehilangan suara. Sementara yang jujur bisa berbicara lancar. Suatu persidangan sengit terjadi tentang tanah warisan. Dua keluarga hampir saling membunuh. Tetua menaruh garam di tengah-tengah mereka. Setelah mencicipi, satu keluarga mengaku salah. Persidangan pun berakhir damai. Sejak itu, garam jadi hakim putih desa. Ia menjaga keadilan dan kebenaran. Orang yakin garam tak bisa ditipu. Dengan garam, persidangan selalu adil. Tradisi ini memperkuat hukum adat. Kadang hujan terlalu lama membuat desa banjir. Orang desa percaya hujan juga bisa ditenangkan. Mereka menaburkan garam ke langit. Sambil berdoa agar langit memberi jeda dan benar, hujan berhenti sementara. Suatu kali, musim hujan membuat sawah rusak. Petani hampir putus asa. Tetua desa memimpin ritual garam. Setelah garam dilempar ke udara, hujan reda. Orang-orang bersorak gembira. Sejak itu, garam dianggap pengendali cuaca. Ia bisa menenangkan langit yang murka. Dengan garam, hujan dan panas jadi seimbang. Masyarakat semakin menghormati garam. Tradisi ini diwariskan dengan penuh rasa syukur. Kelahiran bayi kembar dianggap istimewa. Namun dulu, orang percaya itu membawa bala. Untuk menolaknya, bayi kembar dimandikan air garam. Ritual itu dipercaya membersihkan energi buruk. Dan bayi tumbuh sehat tanpa gangguan. Suatu keluarga memiliki bayi kembar yang sering sakit. Mereka takut karena desas-desus orang desa. Tetua memberi nasihat agar mandi garam. Anehnya, bayi kembar itu segera pulih. Orang pun kagum dengan kekuatan garam. Sejak itu, bayi kembar dianggap anugerah. Garam menghapus stigma buruk yang melekat. Ia menjaga kehidupan baru dengan damai. Tradisi ini jadi doa bagi kelahiran istimewa. Masyarakat pun semakin bijak dalam keyakinannya. Hutan adalah tempat penuh misteri. Kadang orang tersesat tanpa bisa kembali. Untuk itu, garam dibawa sebagai penunjuk jalan. Ditaburkan di tanah agar roh hutan tak mengganggu. Dengan garam, perjalanan jadi lebih aman. Suatu kali, sekelompok pemburu hilang di hutan. Mereka berjalan berputar-putar tanpa arah. Salah satu menaburkan garam di tanah. Tiba-tiba jalan keluar terlihat jelas. Mereka pun selamat pulang ke desa. Sejak itu, garam disebut penunjuk putih. Ia menjaga manusia dari kesesatan. Orang percaya hutan menghormati garam. Dengan garam, manusia dan alam hidup berdampingan. Tradisi ini mempererat hubungan dengan alam. Semua ajaran tentang garam disatukan dalam kitab adat. Kitab itu berisi doa, pantangan, dan ritual garam. Orang menyebutnya kitab putih. Isinya diwariskan hanya kepada tetua terpilih, agar tradisi tidak hilang di telan zaman. Dalam kitab itu tertulis, garam adalah anugerah bumi. Ia melindungi manusia dari kegelapan. Ia menyatukan manusia dalam persaudaraan. Dan ia menghubungkan manusia dengan alam. Kitab itu jadi pedoman kehidupan desa. Sejak itu, garam dihormati sebagai pusaka leluhur. Bukan hanya benda, tapi juga doa. Orang percaya roh leluhur hadir dalam setiap butir garam. Dengan garam, tradisi terus hidup.
dan warisan leluhur tetap lestari, kini garam tak lagi sekadar bumbu dapur. Ia jadi lambang keselamatan dan persaudaraan. Dari rumah hingga laut, dari bayi hingga leluhur. Garam selalu hadir menjaga manusia. Ia disebut cahaya putih kehidupan. Generasi demi generasi tetap memelihara tradisi. Meski zaman berubah, garam tetap dihormati. Ia menjadi jembatan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kehidupan dan kematian. Begitulah asal-usul garam sebagai media tolak bala. Ia lahir dari laut, gunung, dan doa manusia. Ia menjaga dari mara bahaya dan memberi berkah. Dengan garam, kehidupan terasa lebih damai. Dan tradisi itu akan abadi selamanya.